Halo guys, jadi kalian pernah ngebayang nggak sih apa itu rata-rata? Mungkin kalian pernah pakai rata-rata pas kalian ngitung nilai rapot. Tapi kalian pernah ngebayang nggak sih gimana caranya orang ngitung rata-rata dari banyak data yang sampai dibikin data itu menjadi jarak? Nah, aku kenalin sama ukuran pemusatan data kelompok. Halo guys, ukuran pemusatan data kelompok adalah suatu nilai tunggal yang digunakan untuk menggambarkan pusat dari sekumpulan data yang telah dikelompokkan ke dalam beberapa kelas atau interval. Bayangkan, kamu punya banyak sekali nilai ulangan dari satu kelas. Kalau datanya masih acak, agak sulit untuk melihat gambaran umum nilainya. Nah, kalau nilai-nilai itu kita kelompokkan, misalnya nilai 60 sampai 70 ada berapa siswa, nilai 71 sampai 80 ada berapa siswa, dan seterusnya. Itu namanya data kelompok. Ada beberapa jenis ukuran pemusatan untuk data kelompok. Yang pertama adalah mean, yang kedua median, yang ketiga adalah modus. Jadi untuk selanjutnya itu ada mean. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu mean? Enggak. Nah, mean itu mungkin kalian lebih kenalnya sebagai rata-rata. Iya. Jadi sebetulnya rata-rata itu adalah mean. Iya. Nah, kalau misalnya kalian pernah menghitung rata-rata misal nilai rapot, nah itu caranya adalah dengan cara jumlah dari nilai kalian dibagi dengan jumlah mata pelajaran kan? Nah, namun kali ini saya akan membahas mean untuk yang kelompok, yaitu mean dengan nilai data yang berbentuk dalam jarak. Misalnya contoh 51 sampai 60 itu totalnya ada berapa banyak. Ini biasanya digunakan untuk mean yang sangat banyak datanya dalam bentuk jumlah yang besar. Benar. Nah, oke. Untuk rumusnya itu adalah seperti ini. Oke. Nah, rumusnya itu seperti yang kalian tadi lihat itu, ya kan? Itu ada X yang dengan garis atasnya itu. Iya. Garis atasnya itu artinya adalah mean. Mean sama dengan XI. XI itu adalah sebuah nilai yang ada dalam range-nya. Iya. Lalu dikali dengan FI. FI itu adalah frekuensi adanya banyak orang. Contoh adalah misal dalam sebuah kelas ada nilai 51 sampai 60 sebanyak 2. Berarti XI-nya adalah 51 sampai 60, FI-nya adalah 2. Nah, lalu di bagian bawah itu adalah dibagi dengan jumlah frekuensi atau misalnya total dari semua frekuensi dari FI-nya itu. Oke. Begitu. Nah, sekarang median. Median merupakan nilai tengah yang diambil dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Median menunjukkan angka yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median tidak terpengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, untuk rumus median, mencari median ada di bawah berikut. Mana? Oke. Dari rumus yang telah kita lihat, TB melambangkan sebagai tepi bawah ditambah dengan N yaitu total frekuensi yang dibagi dengan 2, lalu dikurangi dengan FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, lalu dikali dengan P di mana melambangkan panjang interval ataupun kelas, dan terakhir dibagi dengan frekuensi kelas median. Nah, selanjutnya itu ada modus. Kalian tahu nggak sih selama ini modus itu apa? Enggak. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan kelompok data. Modus itu menunjukkan nilai yang paling banyak terjadi. Modus itu berguna untuk data kualitatif atau juga data diskret. Dalam statistika, modus memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu ukuran perumusan data. Sebagai contoh sederhananya, ada dalam nilai sebuah rapor terdapat daftar nilai mata pelajaran dan terlihat bahwa nilai 90 muncul lebih banyak dibandingkan nilai lainnya. Contohnya di nilai 40, 75, dan juga 95. Dalam kasus ini, nilai 90 dapat diidentifikasikan sebagai modus dari kumpulan nilai rapor yang tersebut karena frekuensi kemunculannya yang paling tinggi. Nah, modus itu mempunyai rumus. Berikut rumusnya. Nah, rumus dari modus adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah selisih nilai frekuensi sebelum modus per selisih nilai frekuensi sebelum modus ditambah selisih nilai frekuensi setelah modus dikali panjang interval ataupun juga kelas.